Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatihil iman wal islam wa nusallim ala khairil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan sore ini, yaitu hari Ahad ya. Dalam rangka kuliah sore ya. Kita masih pada pembahasan cabang-cabang keimanan, yaitu yang berkaitan dengan anggota badan, baik berkaitan dengan harta ataupun tubuh atau anggota badan. Ini berarti lanjutan yang sebelumnya ya, berarti lanjutan yang ketiga. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa ya, saya mengingatkan terkhusus untuk diri saya pribadi dan juga rekan-rekan semua, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi ataupun yang berada di rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung kuliah sore ini, yaitu untuk senantiasa meluruskan dan memperbaiki niat kita dalam perkara-perkara ibadah kita atau dalam hal-hal melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan yang mahdoh ya, ataupun yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mulia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan aku cukupkan atau akan aku berikan semuanya, kata Allah. Wahum fiha la yubkhasun, dan dia di dunia tidak akan merugi. Artinya ketika seseorang mengharapkan kehidupan dunia dan isinya, maka akan Allah berikan ya. Ulaikal ladina laisa alaihim fil akhirati ilan nar. Demikianlah, yaitu orang-orang tersebut, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Wahabito ma sona'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka perbuat. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan hapuslah apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini balasan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, bukan menginginkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dalam hal ini, dan juga diperkuat dengan hadis yang masyhur ya, yaitu hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hadis tentang niat. Ayo, siapa ini? Bari, coba hadis tentang niat. Itu ya, tentang hadis niat, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
ketika seseorang niatnya karena Allah dan juga karena Rasulnya, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, lurus, tidak bengkok kanan kiri. Dan sebaliknya, ketika kita atau seseorang niatnya karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia hijrahnya atau niatnya sesuai apa yang ia niatkan. Dan di sana ada yang lebih mengerikan lagi, ya, berkaitan dengan amalan niat, berkaitan dengan keikhlasan, ya, yang mana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang panjang, ya, bahwasanya pertama-tama orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka diantaranya orang yang berjihad, ya, di medan tempur, di medan perang, kemudian dia gugur, ya, ya, ketika peperangan tersebut. Maka sama Allah kelak, ya, pada hari kiamat ditampakkan kepada orang tersebut tentang berbagai macam kenikmatan. Maka orang yang gugur tadi, yang syahid tadi, ya, yang gugur tadi di medan tempur, mengakuinya dan mengetahuinya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Maka orang tersebut ditanya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatanku yang telah aku berikan kepada engkau? Aku berjihad untukmu. Maka kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad bukan karena aku, melainkan agar engkau disebut pemberani atau pahlawan. Maka engkau telah mendapatkannya di dunia, sehingga orang tersebut diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang melakukan amalan yang mulia, yaitu jihad, ya. Akan tetapi karena niatnya bukan karena Allah, ya, walaupun amalan tersebut amalan mulia, maka endingnya, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, melainkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang belajar Al-Quran atau belajar agama, ya, yaitu para ulama, para ustadz, para syekh, ya. Mereka kelak akan ditampakkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ketika dunia, dan mereka akan ditanya dengan amalan tersebut. Mereka akan menjawab bahwasanya aku belajar agama dan aku belajar Al-Quran karenamu, ya Allah. Maka Allah membalasnya, engkau telah berdusta. Engkau belajar agama agar engkau disebut alim, agar engkau disebut seorang tokoh, seorang ulama, dan engkau belajar Al-Quran agar engkau disebut seorang qori. Maka engkau telah mendapatkannya ketika di dunia, ya. Engkau telah disebutnya oleh manusia seorang alim dan juga seorang qori. Maka diseretlah orang tersebut, yaitu ulama tersebut atau qori tersebut, dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir yaitu orang yang diberi oleh Allah berbagai macam karunia, kenikmatan berupa harta, ya. Kemudian Allah tampakkan kepada dia berbagai macam kenikmatan, dan orang tersebut mengakuinya dan mengetahuinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan ketika dunia terhadap kenikmatan-kenikmatanku? Dia menjawab, aku berinfak karenamu. Kurang lebih seperti itu. Maka kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau berinfak, menginfakkan harta-harta atau bersedekah bukan karenaku, melainkan agar engkau disebut orang yang apa? Yang dermawan. Akhirnya orang tersebut diseret dan dimasukkan ke neraka. Ini adalah buah daripada amalan-amalan yang tidak disertai niat yang lurus, yang tidak disertai dengan niat ikhlas, ya. Padahal amalan-amalan tersebut amalan yang begitu mulia, ya. Jihad, ya. Kemudian mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, dan juga bersedekah. Tapi karena niatnya tidak lurus, ya, niatnya bukan karena Allah SWT, hanya niat karena ingin mendapatkan sesuatu dari perkara dunia yang kecil, maka di hadapan Allah tidak dipandang sebagai amal kebaikan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa saling mengingatkan di sini untuk memperbarui niat kita, untuk meluruskan niat kita. Bahwasanya kita di sini, ya, berangkat ke sini niat karena Allah, dan juga ketika kita di sini menjalankan apa-apa yang kita lakukan, ya, dari 24 jam, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari perkara dunia. Oleh karena itu senantiasa kita untuk saling mengingatkan satu sama lain, ya. Karena mengingatkan itu sesuatu
kewajiban atau salah satu sifat dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka tetaplah engkau memberikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan satu sama lain agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Baik, kita masuk ke materi kuliah kita, masih pada poin yaitu cabang-cabang keimanan yang berkaitan dengan anggota badan ataupun harta. Poin selanjutnya yaitu bersikap dermawan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ini surat apa, ayat berapa? Enggak ketulis. Al-Baqarah ya. Ayat 1 berapa? 65 sudah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menapakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ini perumpamaan orang-orang yang menapakkan hartanya di jalan Allah. Seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kalau di kita mungkin Mas Saipul ya menanam 1 biji jagung, kemudian tumbuh 1 pohon jagung. Tumbuh 1 pohon itu terdapat 10 jagung. Dari 10 jagung itu ada 100 biji. Jadi ada berapa itu? Ada 700 ya. Betul ya, 700 ya. 700 misalkan menanamnya 10 ya. Jadi 7.000 ya. Betul, 7.000. Dikalikan lagi berapa? 70. Jadi 400 berapa? Ya, seperti itu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya maha luasnya rahmat Allah ya kepada hamba-hambanya ya. Seperti itu. Dan perumpamaan orang yang menapakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan tiap bulir itu terdapat 100 biji. Kemudian di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas, yakni tangan yang memberi ya, bukan tangan yang di atas begini, bukan. Lebih baik dari tangan yang di bawah, yang meminta. Makanya di sini di dalam kurungnya yang memberi. Khawatirnya anak-anak nggak paham ya. Jadi tangan yang di atas itu orang yang senantiasa memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi jika ada ya, jika ada. Kalau tidak ada ya kita memberi dengan sedekah lain, yaitu berupa memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara-saudara kita ya, dengan bersenyum dan seterusnya, itu pun termasuk sedekah. Kemudian yang ke-40 yaitu memberi makan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya ya, bukan makanan yang tidak disukainya, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan terima kasih darimu. Ini keutamaan ya, atau sifat yang mulia ya, yang memberikan makanan ya, kepada orang miskin, anak yatim, atau yang membutuhkan ya. Dan juga tanpa mengharapkan imbalan, melainkan hanya wajah Allah ya, seperti itu.
Dan perlu diperhatikan ketika memberi makanan, maka berikanlah makanan sebagaimana makanan yang kita sukai ya. Jangan sampai misalkan ada makanan yang agak semi-semi basi ya, kita kasihkan, ini tidak boleh ya, seperti itu. Atau yang basi ya lebih-lebih ya, yang semi-semi basi saja nggak boleh ya. Kita rasakan dulu, kita pun tidak senang, maka mungkin orang lain pun pasti tidak senang, seperti itu. Maka berilah makanan sebagaimana makanan yang kita sukai, seperti itu. Itu yang lebih utama ya. Dan juga di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nasu afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah oleh kalian salam, berilah makan orang lain, sambunglah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, yaitu salat qiyamul lail, salat tahajud. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ini amalan-amalan ya yang tanpa mengeluarkan biaya, akan tetapi keutamaannya bisa memasukkan ke dalam surga ya, seperti itu. Ya, karena itu senantiasa kita untuk ihtimam ya, atau bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT selagi ada kesempatan, selagi Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jangan sampai kita sia-siakan ya, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah. Beliau senantiasa melakukan ketaatan, bahkan tahajud beliau sampai kaki beliau, telapak beliau pecah-pecah ya, menandakan bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih-lebih kita ya. Maka kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka jagalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat waktu, nikmat sehat ya. Maka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, yang penting istiqomah ya. Yang penting istiqomah ya, seperti itu. Walaupun tahajud hanya 5 rakaat atau 7 rakaat atau paling banyak 9 rakaat, yang penting istiqomah ya, seperti itu. Kemudian disebutkan di dalam hadis, Rasulullah ditanya tentang amalan Islam yang terbaik. Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra as-salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada orang lain, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ini amalan-amalan yang yang mulia ya, seperti itu. Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Kemudian memuliakan tamu 41 yang merupakan cabang keimanan, yaitu memuliakan tamu. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan ini sejalan dengan kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu ya, 2 orang tamu ya, yang mana hal ataka hadisu Daifi Ibrahim al-mukramin idza dakhulu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkirun munkarun fa idza faraga ila ahlihi faja'a bi ijin samin. Apakah telah datang kepada engkau hadis atau kisah tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Maka ketika keduanya datang ya, dan mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim menjawab, salam, kalian tamu yang tidak aku kenal. Maka diam-diam Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya, kemudian beliau datang membawa anak sapi yang gemuk untuk disuguhkan kepada tamu, 2 orang tamu tersebut. Beliau tidak mengetahui bahwasanya itu adalah malaikat ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat mulia dari Nabi Ibrahim ya.
yang mana beliau begitu memuliakan tamu ya. Nah, bukan hanya makanan biasa, tapi daging anak kambing yang gemuk beliau suguhkan seperti itu. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika kita ingin mengetahui akhlak seseorang atau kedermawanan seorang, maka bisa dilihat bagaimana ketika dia menerima tamu, bagaimana pemuliaan dia terhadap tamu, bagaimana penghormatan dia terhadap tamu ya. Itu diantara banyak ya tentang ucapan-ucapan para ulama dan juga peribahasa-peribahasa dari orang Arab bahwasanya tamu itu akan mendatangkan rezeki dan akan membawa dosa si tuan rumah ya. Maksudnya mendatangkan rezeki dengan sebab tamu, dan kemudian si tuan rumah menjamunya, maka Allah akan memberkahi rezekinya. Kemudian juga yang dimaksud tamu akan membawa dosanya, artinya ketika tuan rumah menyuguhkan kemudian dimakan ya, maka itu merupakan wasilah untuk menghapus dosa. Artinya seperti dosanya itu dibawa oleh tamu dengan sebab dia menyuguhkan makanan tersebut. Maknanya bahwasanya bukan hakikatnya si tamu tersebut membawa dosa kita, akan tetapi dengan sebab kita memuliakannya dan juga ngasih suguhan, maka itu sebagai salah satu penghapus dari dosa si tuan rumah ketika kita memuliakan tamu ya, seperti itu. Sehingga Abu Ibrahim sebagian di dalam tafsir sebutkan Abu Duyub ya, bapaknya para tamu, karena begitu mulianya akhlak beliau ketika menghormati atau memuliakan tamu yang datang kepada beliau, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Dan di dalam riwayat lain disebutkan adiyafatu salah satu ayam wajah izatuhu yaumun wailatun. Menjamu tamu itu batasnya 3 hari, sedangkan penghormatan utama terhadap tamu adalah sehari semalam. Seperti itu. Ini kaifiah atau dalam menghormati tamu ya. Ketika tamu pertama kali datang, maka kita muliakan ya. Tentunya sesuai dengan yang ada pada kemampuan kita ya, seperti itu. Kemudian yang ke-42 yaitu berpuasa wajib, yang merupakan cabang keimanan selanjutnya. Yang dalilnya sudah masyhur ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 atau 85. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu umat-umat terdahulu, diwajibkan berpuasa seperti Nabi Nuh ya. Beliau pernah berpuasa dengan kaumnya ketika beliau diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasanya Nabi Musa beserta Bani Israel ya, ketika beliau selamat dari Fir'aun, yaitu puasa 10 Asyura. Begitu juga puasa Nabi Isa ya, dan juga Maryam. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka melakukan puasa. Dan puasa Ramadan sebelumnya itu sifatnya itu ikhtiari. Artinya ketika seseorang mampu maka berpuasa, ketika tidak maka boleh memilih memberikan fidyah awalnya, kemudian menjadi wajib, yaitu pada ayat selanjutnya, itu ayat 185 falyasum, maka berpuasalah. Hanya saja hukum atau berkaitan dengan orang-orang yang tidak mampu seperti orang tua, maka dibolehkan untuk membayar fidyah seperti. Dan juga ini seperti di dalam hadis tentang puasa, yaitu Wasaumi Ramadan. Sudah masyhur hadisnya ya. Atau hadis yang berikutnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara cabang-cabang keimanan lainnya yaitu berpuasa sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin wasyami salasin ayam min kulli syahrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara, di antaranya berpuasa 3 hari setiap bulan, atau disebut dengan ayamul bid, hari-hari putih, yaitu ketika bulan purnama ya, hari terang, 3 hari dalam setiap bulan, 13, 14, 15 sesuai kalender Hijriah ya, pada tanggal Hijriah. Dan juga puasa Senin Kemis merupakan cabang-cabang keimanan. Itu hadisnya dari Abu Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus menjadi nabi. Aku diturunkan wahyu kepadaku. Kemudian yang ke-44 yaitu i'tikaf. Dalil Al-Qur'an yaitu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka di sisi kalian, yaitu menggaulиnya sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini merupakan ayat disyariatkannya i'tikaf seseorang di dalam masjid. Dan i'tikaf yaitu hukumnya yaitu sunnah, ya, sunnah muakkadah ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang paling afdol yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Adapun i'tikaf di luar Ramadan ya, mayoritas ulama membolehkannya ya. Artinya selama dia masuk masjid ya, walaupun hanya beberapa saat, tidak sampai 10 hari ya, dengan niat i'tikaf, maka itu sudah masuk i'tikaf ya. Ataupun misalkan ketika kajian kita niatkan i'tikaf, itu sudah masuk i'tikaf ya. Sebagian mayoritas ulama menyebutkan seperti itu. Artinya tidak mesti pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ketika kita mengikuti kajian, kita niatkan i'tikaf, maka itu sudah masuk i'tikaf. Tentunya i'tikaf di sini harus diisi dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, atau kajian-kajian seperti itu. Karena ini sesuai dengan hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Sedangkan i'tikaf yang utama yaitu i'tikaf Rasulullah di 10 terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Setelah itu para istri beliau pun beriktikaf sepeninggal beliau. Artinya para wanita pun boleh iktikaf di masjid selama menjaga adab-adabnya dan juga tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Boleh iktikaf seperti itu. Kemudian di antara amalan berikutnya yang termasuk cabang keimanan yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sallallahu bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, pada malam-malam ganjilnya. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti kurang lebih berapa tahun? 83 tahunan ya kurang lebih. Karena ini keutamaan dari Allah terhadap umat Nabi Muhammad, dikarenakan umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek ya, kisaran 60-70. Akan tetapi dengan mendapatkan karunia ini maka akan mendapatkan kebaikan ya, yang seperti 83 tahun ya, tanpa henti seperti itu. Ini keutamaan Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunaikan ibadah haji. Di antara amalan atau cabang keimanan yang berkaitan dengan anggota badan dan harta yaitu ibadah haji. Yaitu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin."
Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ini kewajiban tentang haji bagi orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakan haji. Yang tentu mampu meliputi mampu finansial, mampu dan juga kesehatan, dan juga mampu di jalannya, artinya keamanan ya, tidak ada bahaya, maka wajib. Tapi haji sekarang begitu sulit ya, sampai puluhan tahun ya. Dan sekarang lagi rame kasus korupsi kuota haji ya, kasus jamaah, dan orang-orangnya bukan orang sembarangan ya. Lebih. Ini sudah hadisnya, lewat saja. Kemudian melaksanakan umroh. Ini pun masuk bagi bagian dari cabang keimanan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi umroh itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya, sedangkan haji mabrur yaitu balasannya surga. Kemudian amalan berikutnya atau cabang keimanan berikutnya itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Yaitu hadis dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tawaf mengelilingi Baitullah 7 kali lalu salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Ini keutamaan tawaf. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Posisinya yaitu sebelah kiri bahu kita. Kemudian hijrah dari negeri kafir menuju negeri iman, atau hijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri tauhid. Ini disebutkan keutamanya, yaitu disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Fatu Makkah tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Karena ketika sudah Fatu Makkah, maka negeri Makkah menjadi negeri Islam ya, yang sebelumnya negeri kesyirikan ya. Sehingga setelah Fatu Makkah maka tidak ada hijrah kata Rasulullah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat berjihad, maka berangkatlah. Jadi ketika sudah Fatu Makkah maka tidak ada hijrah lagi. Waktu itu ya, seperti itu. Nah, yang ada adalah jihad. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk berjihad, maka para sahabat berangkat untuk berjihad. Dan ini pun sama dengan uzlah ya. Ya uzlah yaitu kita pindah dari suatu lingkungan atau daerah ke tempat daerah ya. Yang artinya kita mencari tempat yang lebih aman dalam menyelamatkan agama kita ya. Karena sekarang kita ketahui bersama bahwasanya kerusakan sudah merata ya, baik kerusakan dari sisi akidah dan juga pergaulan dan sejenisnya sudah hampir merata. Oleh karena itu, maka jalan terbaik bagi kita yang hidup di penghujung akhir zaman, yaitu dengan melakukan uzlah sebagai mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah dengan kita uzlah, kemudian kita membentuk komunitas ya, maka kita akan selamat dari kerusakan manusia ya, kerusakan manusia di akhir zaman. Dan kerusakan manusia bukan hanya dari tingkat bawah sampai tingkat atas sudah rusak semua ya, baik para pejabat ya. Bahkan yang lebih miris lagi, kerusakan itu ada di departemen agama ya, departemen agama. Nah, ini adalah suatu yang kalau kata Kang Diki nggak masuk akal, kepala dibuntang-bunting juga sampai nggak ini gitu ya. Heran ya kan, profesor, dokter, kiai, seabreg detail ya, tapi kelakuannya seperti itu. Nasallallahu salamah wal afiyah ya. Kita berlindung dari hal tersebut ya. Kemudian menunaikan nazar.
Itu dari Al-Qur'an, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yaitu ayat ini memuji orang-orang beriman yang menyempurnakan nazarnya sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Nazar yaitu melazimkan terhadap diri sendiri dari ketaatan yang tadinya tidak wajib. Artinya misalkan seorang sakit, kalau saya sembuh, saya bernazar akan berpuasa 3 hari, maka wajib untuk menunaikan nazar tersebut ya. Berpuasa 3 hari. Kalau tidak, maka dia harus membayar kafarah ya, dengan memberi makan 10 orang miskin. Atau misalkan saya bernazar, siapa nih? Misalkan saking sudah lama bersabar ya. Siapa yang sudah lama bersabar? Pak Suhada ya. Udahlah, nggak usah lah. Udah ketahuan maksudnya ya. Kemudian hati-hati dalam bersumpah, yaitu ketika kita bersumpah maka harus berhati-hati. Wahfazu aimanakum, dan pelihara sumpah-sumpah kalian. Jadi ayat ini memerintahkan kaum mukminin agar berhati-hati dalam bersumpah, tidak menjadikannya permainan serta menjaga dari sumpah palsu. Misalkan dia bersumpah, wallahi, misalkan saya tidak akan berbicara dengan si A, si Fulan hari ini. Dia telah bersumpah ya. Seperti itu. Maka harus hati-hati ya. Seperti itu. Ketika yang disumpahinya ternyata sakit ya, maka dia harus mengambil yang lebih baik daripada sumpah tersebut, yaitu menjenguknya. Maka dia harus membayar kafarah. Dan ini pun berkaitan dengan nadar, tidak jauh beda ya. Itu barang siapa bersumpah atas suatu perkara lalu ia melihat ada yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kafarah sumpahnya dan lakukan yang lebih baik itu. Seperti tadi saya contohkan, misalkan si A bersumpah, demi Allah saya tidak akan berkunjung ke rumah si B. Ternyata si B itu sakit ya, maka itu perkara yang lebih baik bagi dia untuk menjenguknya, maka dia harus membayar kafarah ya, dan melakukan yang lebih baik itu, yaitu menjenguknya. Seperti itu. Maka harus hati-hati ketika bersumpah. Ini diantara poin-poin, yaitu yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan berupa anggota badan dan harta. Dan yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan nafsu dan keluarga. Insya Allah mungkin satu kali lagi pertemuan ya, kita selesaikan. Untuk sore ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita membaca 10 ayat surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. Baik, mari sama-sama kita memulainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yudhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim
yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.